Selamat sore semuanya. Apa tema saya hari ini? Tema saya hari ini adalah bagaimana membangun organisasi. Ini adalah salah satu topik penting dalam pelatihan sistem kami. Dari 12 pelatihan sistem yang ada, ini adalah salah satu yang sangat penting dan sangat penting. Ketika kita berbicara tentang organisasi, ketika kita berbicara tentang orang, terutama ketika jumlah orang banyak, kemampuan di panggung adalah salah satu kunci. Bagaimana cara membangun organisasi? Salah satu hal adalah kamu harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang. Kamu bisa berdiri di sini, kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang dengan diri sendiri. Ini bukan bakat alami. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bawaan. Ini harus dilatih. Saya yakin kalian mungkin sudah pernah mendengar beberapa cerita. Saya berlatih untuk pelatihan panggung, untuk berlatih beberapa hal di panggung. Beberapa materi pelatihan, saya bisa berdiri di tepi laut. Berdiri di tepi laut seperti itu. Kami orang Malaysia dan Singapura menyebutnya kelong. Saya tidak tahu apakah kalian mengerti bagaimana menerjemahkan kelong. Itu adalah sebuah jembatan yang langsung membentang ke laut. Dari daratan dibangun menuju ke laut. Seringkali mereka akan berhenti dan memarkirkan kapal mereka di sana atau memancing di sana. Di ujung kelong itu, di ujungnya, tepat di tepi laut. Saya bisa berdiri di sana selama 16 jam sehari, berteriak ke laut, berlatih di depan laut, 16 jam sehari, hampir selama sebulan. Setiap hari, dari matahari terbit di sini hingga tengah malam. Dulu salah satu asisten saya adalah Claudia. Mereka duduk di sana. Saya berdiri, mereka duduk. Duduk di kelong itu. Memegang naskah itu. Di sana mereka melihat apakah yang saya katakan benar atau tidak. Mereka dulu adalah asisten saya. Karena mereka adalah perempuan. Mereka takut terkena sinar matahari. Mereka membungkus diri mereka hingga terlihat seperti mumi. Mereka hanya duduk di sana dan melihat. Mereka bisa membuktikan, mereka bisa bersaksi. Saya berdiri di sana, saya bisa berdiri dan berbicara dari pagi hingga malam. Ketika saya merasa tergerak dengan air mata di wajah saya, bahkan saya bisa berlutut 16 jam sehari, latihan kekuatan pinggang dan kaki semata-mata agar saya bisa berdiri di sini secara alami, tanpa persiapan sebelumnya. Ekspresikan diri saya sendiri. Kenapa saya rela membayar harga sebesar ini? Dalam hal ini, dari sini kita bisa melihat ini adalah bagian yang sangat penting. Dalam industri ini, jika kalian juga bersedia membayar harga ini, kalian tidak akan gagal dalam pemasaran langsung. Ketika kalian memiliki kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang, namun hari ini di Riwai, kalian tidak perlu berdiri di tepi laut, tidak perlu terpapar sinar matahari atau hujan. Riwai memiliki banyak tempat pelatihan yang nyaman seperti ini, dengan dekorasi yang sangat indah. Dan ada begitu banyak orang di sini, kalian tidak perlu berbicara dengan ikan, tidak perlu berbicara dengan udang. Kalian bisa berbicara dengan orang nyata. Perkembangan seperti itu luar biasa. Hari ini, orang-orang yang bisa berdiri di panggung Riwai, para pemimpin ini, tidak usah dibahas apakah mereka berbicara dengan baik atau tidak. Mereka mampu mengatasi rasa takut. Hanya sedikit orang yang bisa berdiri di sini, bahkan hanya ribuan atau puluhan ribu orang. Hanya dengan ini saja, kita sudah menjadi yang pertama di dunia. Bagaimana membangun organisasi? Ini harus menjadi sebuah pelatihan, mengajarkan kalian bagaimana cara membangun organisasi ini, membuktikan bahwa organisasi itu penting. Kenapa organisasi itu penting? Karena kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Waktu kita sebagai individu juga terbatas. Hari ini, setiap orang di dunia ini, kalian ingin sukses, kalian ingin mencapai pencapaian besar. Kamu membutuhkan tim. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan, dikatakan bahwa kesuksesan kecil bergantung pada individu, kesuksesan besar membutuhkan tim. Sebagai individu, kamu harus menghasilkan beberapa pencapaian. Kamu harus menghasilkan uang, mencapai kesuksesan kecil, mencapai tujuan kecil. Itu bisa dilakukan. Namun, ketika kamu ingin mencapai tujuan yang sangat besar, ketika kamu ingin lebih sukses dari orang lain, lebih sukses dalam banyak hal,
untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Hanya ada satu cara, yaitu kamu harus bergantung pada tim, kamu perlu membangun organisasi. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu, untuk sukses kamu harus memiliki tim, dan untuk memiliki tim kamu sendiri harus menjadi apa? Ya, ketika kamu memiliki organisasi, kamu sendiri menjadi apa? Kamu sendiri adalah seorang pemimpin. Jadi bagaimana membangun organisasi? Kondisi pertama adalah kamu harus berubah dari seorang penjual menjadi seseorang yang memimpin organisasi. Kondisi pertama adalah kamu harus menjadi seorang pemimpin. Kamu perlu memposisikan diri kamu sebagai pemimpin. Setiap orang yang ada di sini, kalian semua adalah pemimpin. Dan bagi saya, seorang pemimpin hanya bisa digambarkan dengan 4 kata. Hanya 4 kata yang bisa menggambarkan seorang pemimpin. Itu adalah memberi contoh dengan tindakan. Memberi contoh dengan tindakan. Jika kamu ingin orangmu melakukan hal yang sama, itu sangat mudah. Kamu menjadi orang seperti itu. Jika kamu tidak ingin orangmu seperti itu, sangat mudah. Jangan menjadi orang seperti itu. Kamu harus memimpin dengan memberi contoh terlebih dahulu. Kamu harus berdiri di depan organisasi. Lakukan hal itu agar mereka bisa melihat. Tunjukkan contoh kepada mereka. Jika mereka tidak bisa belajar, ajarkan lagi. Jika mereka tetap tidak bisa, ajarkan dengan cara lain. Terus memberi contoh dengan tindakan. Kemudian ajarkan, pelajari terlebih dahulu sebelum orang lain mempelajarinya. Ini yang disebut memberi contoh dengan tindakan. Dan hanya dengan cara ini, itulah satu-satunya cara agar itu dapat berhubungan dengan organisasi. Jika tidak, organisasi itu sendiri bagi saya akan sangat, itu tidak bisa disebut tim, itu tidak bisa disebut organisasi. Itu hanya sekumpulan orang bersama. Dan tidak ada hubungan di antara mereka. Karena itu, hal seperti ini dengan cepat akan berantakan. Lalu kenapa organisasi itu penting? Tadi saya sudah bilang bahwa untuk mencapai kesuksesan besar, kamu harus bergantung pada organisasi. Dan yang kedua, begini caranya. Banyak orang mengatakan bekerja di pemasaran langsung, terutama pemasaran langsung. Kamu sedang membangun organisasi, kamu sedang membangun tim, segala sesuatu yang kamu bangun, semua itu dibangun di atas dasar perusahaan. Perusahaan ada, barulah organisasi Anda ada. Jika perusahaan hilang, organisasi Anda juga akan hilang setuju. Kita bisa memahami seperti itu? Memang kita bisa memahami seperti itu. Saya mendirikan organisasi, pasti dibangun di atas dasar perusahaan. Tanpa perusahaan, organisasi yang saya bangun akan hilang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang saya pikirkan ketika saya bekerja di industri penjualan langsung. Masalah yang selalu saya pikirkan. Jadi banyak orang mengatakan industri penjualan langsung ini tidak punya akar, ini adalah industri yang tidak memiliki akar. Semua yang saya bangun dan harga yang saya bayar, semua itu dibangun di atas dasar perusahaan yang ada. Jika tidak ada perusahaan, organisasi saya ini tidak akan memiliki akar. Apakah kalian setuju atau tidak? Sebenarnya kita tidak bisa tidak setuju. Kita tidak bisa tidak setuju. Namun ketika saya masih muda dan penuh semangat, lebih dari 20 tahun yang lalu, saya ingin menantang kata-kata itu. Saya berkata pada diri sendiri, saya akan menantang kalimat itu. Saya tidak percaya, saya percaya organisasi itu punya akar. Apalagi saat itu organisasi saya sudah jatuh berkali-kali, dibangun lagi, lalu jatuh lagi, dibangun lagi, jatuh lagi, dibangun lagi, tapi hilang lagi. Setelah beberapa kali, saya belajar dari situ dan berubah dari pengalaman itu, mengubah diri saya sendiri. Pada akhirnya saya berkata pada diri saya sendiri, organisasi yang saya bangun tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal dan menyebabkan masalah dalam organisasi. Selama saya tidak ada masalah, faktor eksternal tidak akan mempengaruhi organisasi saya sama sekali, dan kenyataannya saya berhasil melakukannya. Memang ada atau tidaknya faktor eksternal saat itu, perusahaan juga sudah tidak ada, tetapi masih ada sekelompok orang yang saya latih, sekumpulan pemimpin yang luar biasa. Duduk di sana menunggu saya membuat keputusan. Saya bilang, kita pergi kemana? Dan mereka semua pergi ke sana. Apakah pada waktu itu skala organisasi besar? Jika dibandingkan dengan Riway, tidak bisa sebesar itu?
Tapi memang ada banyak orang hebat seperti itu. Saya berkata dalam perjalanan hidup ini, apa itu yang disebut dengan nilai? Di mana sebenarnya nilai seseorang itu? Menurut pandangan pribadi saya, bukan seberapa banyak prestasi yang bisa Anda hasilkan. Pandangan saya adalah seberapa banyak uang yang bisa Anda pinjam, itu mencerminkan nilai Anda. Sekarang jika Anda keluar dan pinjam sembarangan, pinjam dari bank, pinjam dari orang tua, pinjam dari ayah dan ibu, pinjam dari saudara-saudari, pinjam dari teman-teman, berapa banyak uang yang bisa Anda pinjam? Itulah nilai Anda sekarang. Anda bisa menebak kira-kira berapa banyak. Beberapa orang bahkan tidak memiliki 5 yuan pun. Beberapa orang bahkan tidak bisa meminjam 5 yuan. Apakah ada orang seperti itu? Ya, ada. Lalu jika meminjam 100 yuan darinya, wah, itu terlalu banyak. Namun sekarang ada banyak sekali orang dan banyak orang yang antri di bank. Bank pun antri untuk meminjamkan uang kepadanya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Itulah nilai dirinya. Jadi hari ini saya tidak perlu membawa uang. Ketika saya membutuhkan uang, banyak orang menawarkan uang kepada saya. Itulah nilai saya. Nilai kita bisa diukur dengan ini. Nilai kedua yang saya rasa bisa diukur adalah hal kedua. Apa yang bisa mengukur nilai dirimu? Yaitu berapa banyak orang yang ingin bersama kamu tanpa adanya perusahaan, tanpa apa-apa. Berapa banyak orang yang ingin mengikuti kamu karena dirimu. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur nilai dirimu. Apapun yang kamu lakukan, orang ini akan selalu mengikuti kamu. Pikirkan sejenak, apakah ada orang seperti itu? Terkadang saya berpikir ya, dalam perjalanan hidup ini, rata-rata selama 6 atau 70 tahun, jika kamu memiliki 1 atau 2 orang seperti ini, saya rasa kamu sudah sangat berharga. 1 atau 2 orang seperti ini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, mereka akan selalu menunggu di sisimu. Saya rasa kamu sudah sangat baik. Hari ini, saya melihatnya seperti ini. Saya menggunakan diri saya sendiri sebagai contoh. Saya menghitungnya seperti ini. Sebenarnya tidak banyak. Saya sendiri juga tidak banyak. Namun, saya akan terus bergerak ke arah itu. Saya ingin memberi kontribusi sebanyak apa. Saya juga ingin melakukan hal-hal tertentu agar lebih banyak orang dapat melakukannya tanpa syarat. Karena mereka mengikuti saya. Jika setiap orang di sini semua bisa bergerak ke arah ini dan bukan karena alasan lain. Karena perusahaan baik, karena produk bagus, karena sistem bagus. Karena ini adalah tempat yang menguntungkan, mereka bergabung dan bukan karena dirimu. Pasti pada awalnya bukan karena dirimu. Namun kamu bisa bergerak ke arah itu karena mereka mengikuti kamu. Kamu akan terus meningkat nilai dirimu sendiri dan pada saat itu organisasimu akan memiliki akar dan saya bisa katakan kepada kamu, organisasi adalah dasar kamu. Tidak peduli apakah itu seperti yang saya sebutkan tadi. Apa yang disebut akar itu hari ini, semua pendapatanmu, kesuksesan yang akan datang, semua hal itu tergantung pada seberapa besar organisasi yang kamu miliki. Organisasi seperti apa yang kamu miliki. Dari sini kita bisa lihat organisasi sangat-sangat penting. Pentingnya organisasi memerlukan sebuah pelatihan untuk mengajarkan kamu bagaimana membangun organisasi. Karena organisasi adalah dasar dari segala hal. Mengapa hari ini para pemimpin di barisan depan ini bisa menghasilkan banyak uang? Karena mereka pandai menjual. Karena mereka sendiri adalah saksi dari kesuksesan itu. Atau ada alasan lain? Tidak ada alasan lain. Hanya ada satu alasan saja. Karena organisasi mereka lebih besar dari organisasi kamu. Maka mereka lebih sukses darimu. Sesederhana itu. Karena organisasi mereka lebih luas daripada milikmu. Organisasi mereka lebih dalam daripada milikmu. Jumlah orang di organisasi mereka lebih banyak daripada milikmu. Organisasi mereka lebih aktif daripada milikmu. Jadi mereka lebih sukses darimu. Itu sesederhana itu. Jadi organisasi adalah dasar dari semuanya. Jadi karena organisasi sangat penting. Dari pagi tadi hingga sekarang, saya berada di belakang. Ketika kita sedang makan, saya terus bertanya kepada beberapa pemimpin. Apa yang paling penting dalam sebuah organisasi? Ketika kita membangun organisasi, apa yang paling penting? Banyak orang memberi saya jawaban yang berbeda.
Kemudian Datuk memberi saya jawaban seperti ini. Dia mengatakan bahwa yang paling penting adalah hubungan persahabatan dan proses membangun organisasi. Yang paling penting adalah hubungan persahabatan. Apakah itu benar-benar hubungan persahabatan? Apakah itu benar-benar jenis hubungan ini? Benar, itu penting. Namun ini adalah sesuatu yang saya katakan kepadanya lebih dari 10 tahun yang lalu. 10 hingga 20 tahun yang lalu. Saya mengajarinya. Ketika dia pertama kali datang ke Riwai, dia adalah direktur dari development, direktur dari departemen ini. Saat itu belum ada departemen development. Saya mengundangnya untuk bekerja sama dengan kami. Kemudian kata pertama yang dia ucapkan saat duduk di posisi ini, dia bertanya kepada saya, sekarang organisasi ini ada waktu itu, Riwai memiliki organisasi yang cukup, meskipun itu sebagian besar adalah orang tua, meskipun saat itu situasinya seperti membuka panti jompo, dia bertanya kepada saya, berapa banyak pencapaian yang harus saya raih, apa tujuan yang harus dicapai. Reaksi pertama saya adalah membangun hubungan baik terlebih dahulu, tugasnya adalah untuk membangun hubungan terlebih. Dahulu membangun hubungan baik dengan orang-orang ini. Saat itu hubungan saya dengan kelompok ini sudah sangat baik. Mereka bahkan ingin mengangkat saya sebagai anak angkat mereka. Hubungan kami sudah sangat dekat seperti keluarga. Seperti hubungan keluarga. Ketika saya ada masalah, mereka sangat khawatir. Saya mengalami kecelakaan mobil, mereka menangis di atas panggung. Mereka sangat menyesal dan merasa bersalah kepada saya. Hubungan yang sangat ingin melindungi saya. Jadi ketika dia pertama kali datang, saya berkata kepadanya, selanjutnya kamu harus membantu saya bekerja sama dengan saya untuk memimpin organisasi ini. Kunci pertama adalah kamu harus membangun hubungan dengan orang-orang ini. Bangun hubungan baik dengan mereka terlebih dahulu. Jadi tugas dia adalah setiap hari dia harus mencari orang tua untuk duduk di kedai kopi. Setiap hari minum kopi bersama orang tua itu, sarapan dan bercanda. Membicarakan segala hal kecuali riwai, membangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Namun hari ini saya berpikir selama waktu ini, apa yang dimaksud dengan membangun hubungan baik? Kenapa membangun hubungan baik itu sangat penting? Karena yang kita bangun adalah sesuatu yang jangka panjang. Jadi apa yang dimaksud dengan membangun hubungan yang baik? Sebenarnya itu hanya 3 kata, yaitu membuat mereka menyukaimu. Jika orangmu tidak menyukaimu, karena beberapa alasan dia tidak menyukaimu, seberapa menguntungkan pun dia tidak akan datang atau dia tidak ingin bekerja sama denganmu. Dia bekerja sama dengan orang lain. Organisasimu akan terlalu jauh dan mengikuti orang lain. Jadi apa tujuan membangun hubungan baik? Membuat orang tersebut menyukaimu. Ini adalah kunci terbesar untuk membangun organisasi. Kondisi yang paling penting. Kamu harus membuat orang menyukaimu. Jika dia tidak suka dengan penampilanmu, kamu tidak akan bisa memimpin dia. Seberapapun kemampuanmu, kamu tidak akan bisa memimpin dia. Seberapapun kemampuan kepemimpinanmu, kamu tidak akan bisa memimpin dia karena dia tidak menyukaimu. Jadi sebagai seorang pemimpin, kamu harus bisa memimpin organisasi. Kamu tidak boleh terlalu banyak memiliki pemikiran pribadi. Kamu harus mengutamakan organisasi. Kamu harus seperti air bersikap seperti itu terhadap orang ini. Kamu harus menjadi seperti yang dia sukai. Kamu harus menjadi seperti yang dia sukai terhadap orang tersebut. Bukan, oh saya begini adanya. Maka organisasi kamu akan terbatas. Hanya sebagian orang yang bisa mengikuti kamu. Sebagian besar orang tidak akan menyukai hal seperti itu. Jika kamu terus bersikukuh dengan pendapatmu sendiri, sebagian besar orang tidak akan mengikuti kamu. Jadi kita bilang, kenapa organisasi bisa sebesar ini? Karena itu tergantung seberapa besar kamu bisa menerima orang lain. Jadi saya bilang sejak awal, tujuan membangun hubungan baik adalah tujuan yang sebenarnya adalah ini. Jika kamu tidak melakukan hal ini, lalu apa topik percakapan dengan orang dalam organisasi itu? Satu-satunya topik adalah produk, perusahaan, sistem, dan tujuan. Sepanjang hari hanya membicarakan produk perusahaan. Perusahaan, produk, tujuan. Ayo, semangat, terus. Ayo, terus semangat. Kamu lihat, hubungan kalian dibangun. Hanya dibangun di atas kepentingan ini. Ketika hubungan dibangun berdasarkan kepentingan ini, ketika masalah datang, masalah pasti akan datang dalam proses ini. Dalam proses membangun organisasi, dalam proses di Riwai, masalah pasti akan datang. Tidak peduli di negara mana kamu berada, tidak peduli di tahap mana kamu berada, masalah yang berbeda akan datang. Pasar akan menghadapi masalah pasar.
Ketika masalah datang, organisasi ini akan cepat hancur. Apa yang mereka bangun hanyalah berdasarkan kepentingan. Saya beri kamu sebuah contoh. Kita pasti memiliki teman di luar sana. Kenapa mereka teman kita? Kenapa dia bisa menjadi teman saya? Kenapa dia menjadi teman baik saya? Karena kita suka satu sama lain. Karena saya suka berada di sekitar dia. Jadi dia adalah teman baik saya karena kita cocok satu sama lain. Apakah itu hubungan yang berbasis kepentingan? Ya, tidak ada kepentingan di balik hubungan itu. Jika dia mengundang saya untuk minum, saya akan pergi. Jika dia mengundang saya untuk minum teh, saya akan pergi. Jika dia mengundang saya untuk bermain, saya akan pergi. Tidak ada hubungan kepentingan. Bahkan saya harus mengorbankan sesuatu. Saya harus memberikan keuntungan saya. Saya bahkan harus membayar. Tapi jika teman saya mengundang, saya pasti akan pergi. Kenapa? Karena dia teman saya. Lihat, teman adalah hubungan yang disebut persahabatan. Jadi saya bilang bahwa dalam membangun organisasi, kondisi pertama adalah kamu harus memiliki hubungan yang seperti ini. Selain dari kepentingan, kamu harus menjadi teman sejati dengan mereka. Hubungan persahabatan yang baik, bahkan hubungan yang baik hingga mereka sangat menyukaimu. Dan ini sangat sulit. Ini adalah hal yang paling sulit. Namun kamu tidak punya pilihan. Karena organisasi adalah dasar dari segalanya. Karena organisasi adalah dasar dari segalanya. Untuk sukses dalam industri ini, kamu harus melakukan hal seperti ini. Kamu harus melakukan hal seperti ini. Kamu akan merasa memiliki banyak teman baik. Setiap orang akan menyukaimu. Setiap orang ingin memujimu. Maka kamu akan berhasil. Secara alami, kamu akan sukses dalam industri ini. Sangat-sangat sukses. Ini adalah rahasia terpenting dalam industri ini. Ini adalah rahasia yang paling penting menurut saya. Dengan memiliki dasar ini, pertama, memberi contoh dengan tindakan. Kedua, membuat orang dalam organisasi menyukaimu. Ini adalah dasar-dasarnya. Dengan dasar ini, kita bisa melihat bagaimana mempertahankan organisasi. Bagaimana membangun dan mempertahankan organisasi. Karena membangun organisasi itu hal yang normal. Itu hanya mencari orang. Mencari orang saja lalu. Di mana mencari orang? Jalanan penuh dengan orang. Jalanan penuh dengan orang. Itu sangat mudah. Yang penting adalah setelah kamu menemukan orang tersebut, bagaimana kamu mempertahankan mereka, bagaimana kamu membuat mereka tetap tinggal. Inilah yang benar-benar ingin saya analisis hari ini, poin-poin ini. Jadi, untuk bisa mempertahankan organisasi, kamu harus mengikuti beberapa prinsip organisasi. Kamu ingin membangun organisasi, kamu harus mengikuti prinsip organisasi. Jika kamu tidak mengikuti prinsip organisasi, organisasi ini tidak akan ada atau akan sangat rapuh di dalam NDO. Ada 5 prinsip utama. Mari kita lihat 5 prinsip utama tersebut. Ini adalah 5 prinsip utama. Saya yakin banyak orang sudah mendengar tentang NDO. Mereka sudah sangat familiar dan jelas dengan itu. Riwai memiliki ini, bukan hanya riwai, ini adalah 5 prinsip dasar dalam operasi organisasi. Jika kamu melanggar salah satu dari prinsip ini, itu akan mempengaruhi organisasimu. Prinsip pertama, hal-hal negatif tidak boleh turun ke downline. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini? Mari kita lihat lebih lanjut, yaitu mulut kita saat membangun hubungan, saat mengelola organisasi. Dalam proses bekerja sama dengan organisasi, kamu tidak boleh berbicara hal-hal negatif. Dengan organisasi kamu tidak bisa mengatakan hal-hal negatif kepada organisasi kamu. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Mungkin ada yang berkata, dia sudah berteman dengan saya puluhan tahun. Dia adalah sahabat saya selama puluhan tahun. Dia sudah mengerti saya. Namun ketika itu menyangkut organisasi, ini tidak bisa. Kenapa? Karena ketika hal-hal negatif keluar dari mulutmu, kamu akan melihat bahwa hal yang sama akan terjadi. Sikapmu akan hilang. Beberapa sikapmu, jarak di antara kalian akan menjadi lebih dekat dan dia mulai mendekat kepadamu. Ketika dia mulai mendekat kepadamu, biasanya dia akan memiliki beberapa harapan terhadapmu, seperti hubungan kita dengan keluarga, hubungan yang sangat dekat, jarak yang sangat dekat. Misalnya kita orang Asia. Orang Asia biasanya melihat orang tua seperti Tuhan. Orang tua adalah segalanya bagi kita. Kita harus sangat menghormati orang tua kita. Ini adalah budaya orang Asia. Namun ketika jarak mereka terlalu dekat dengan kita, ketika kita melihat mereka setiap hari, terkadang kita bisa melihat orang tua kita ketika mereka mulai mengeluh, berbicara hal-hal negatif kepada kita. Secara perlahan rasa hormat itu mulai menghilang.
Kadang-kadang kita mulai berbicara dengan suara keras kepada orang tua kita, bukan? Kadang-kadang kita melakukannya, meskipun kita tahu mereka sangat penting. Kita dididik sejak kecil untuk tahu bahwa kita perlu menghormati orang tua kita. Namun terkadang kita tidak bisa menahan diri. Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri. Kamu mulai berbicara dengan suara keras, kamu akan menutup pintu dengan keras, membuat mereka sangat sedih. Kenapa kamu melakukan ini? Karena jaraknya terlalu dekat. Karena terlalu dekat X, mereka tidak bisa mengatur jarak ini. Sikap mereka mulai hilang, mempengaruhi postur tubuh mereka. Awalnya sikap ini sangat baik. Dalam budaya kita sebagai orang Asia, sikap ini memang ada. Namun karena beberapa tindakan mereka yang membuatmu melihat beberapa hal, mereka tidak melakukan apa-apa, kan? Secara perlahan sikap itu menghilang, jarak yang terlalu dekat menjadi reaksi kita. Akan menjadi reaksi negatif. Ini adalah tentang bagaimana orang berinteraksi. Sebuah syarat penting tentang bagaimana kita berhubungan. Ini adalah kondisi yang sangat penting. Jika kamu berbicara hal-hal negatif dengan orang dalam organisasi kamu, artinya kamu menarik jarak itu terlalu dekat. Sikapmu akan hilang. Mereka mulai tidak mendengarkanmu. Kamu akan kesulitan untuk memimpin organisasi kamu. Jadi terkadang kita, apa itu sikap? Mungkin saya bisa menjelaskan apa itu sikap karena penerjemahannya. Mungkin agak sulit diterjemahkan. Dalam hal pemasaran langsung dan memimpin organisasi sikap, mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Yaitu kamu bisa membuat orang merasa bahwa dia bisa ada atau tidak ada. Ketika saya memiliki sikap downline, saya akan merasakannya bahwa mereka ada atau tidak ada di mata saya. Dia tidak begitu penting. Itulah sikap saya, menjadi bahwa saya tidak bergantung padanya. Dia bisa merasakan bahwa saya tidak bergantung padanya. Saya akan sukses baik ada dia atau tidak. Saya harus membangun sikap seperti itu. Apakah ini bisa dimengerti? Jika kamu kehilangan sikap ini, ketika downline kamu berpikir bahwa kamu bergantung padanya, dia akan mulai meminta sesuatu. Itu akan menjadi sulit untuk dipimpin. Itu akan mulai menjadi sulit untuk dipimpin. Jadi kamu lihat, organisasi beberapa orang mudah untuk dipimpin, beberapa orang memiliki organisasi yang berkembang dengan cepat, beberapa orang memiliki organisasi yang stagnan. Mungkin mereka tidak bisa mengatur jarak ini dengan tepat. Tidak begitu tepat. Mereka tidak bisa mengatur ini dengan baik. Jadi ini adalah, dan dalam prinsip organisasi kita, ini langsung menunjukkan bahwa hal-hal negatif tidak boleh turun ke downline. Ini sebenarnya langsung memberitahumu, jika kamu tidak melakukan hal ini akan membantu kamu dalam hal ini. Jadi jangan meragukan hal ini. Jadi setiap kali kita katakan, jangan meragukan apa yang diajarkan dalam NDO. Ikuti saja, itu benar. Karena terkadang ketika benar-benar harus dijelaskan, semakin banyak kamu menjelaskan, semakin rumit. Seperti yang saya lakukan tadi. Saya sangat ingin menjelaskan ini kepada kalian, namun semakin saya jelaskan, saya merasa semakin rumit. Jadi lebih baik tidak. Menjelaskan terlalu banyak, ikuti saja, itu benar. Hal-hal negatif tidak boleh turun ke downline. Ini akan membantu kamu membangun sikap, menjaga jarak itu. Ini sangat penting bagi kamu. Kamu akan menyadari bahwa organisasi yang kamu pimpin akan semakin berkembang. Jalanmu akan semakin lancar. Jadi jika kamu tidak bisa mengucapkan hal-hal positif yang membangun, lebih baik kamu tidak berbicara. Jangan memberi alasan atau pembenaran. Mereka sudah tahu, mereka sudah lama bersama saya, mereka sudah bekerja sama cukup lama, mereka tahu jangan sampai membuat kesalahan ini. Oke? Baik. Sekarang yang kedua. Ide baru harus diarahkan ke atas. Jika kamu memiliki ide baru. Jika kamu merasa ini adalah hal yang baik, dulu kamu melakukan hal ini, kamu bisa melakukan ini, jadi kamu datang ke Riwai. Kamu mungkin berpikir untuk melakukan hal ini juga. Mengarahkan hal-hal ini ke atas sebenarnya berarti datang ke sini untuk mencari jawaban baru. Datang ke sini untuk mencari jawaban yang benar, bukan jawaban baru. Dan bukan menggunakan pemikiran lama kamu. Ini sebenarnya untuk menghindarkan kamu dari kesalahan, membantu kamu mempercepat keberhasilan. Ini akan membantu mempercepat keberhasilanmu. Jangan mengulang kesalahan orang lain. Percayalah dalam industri ini, 5 prinsip utama ini telah terbukti selama 6 hingga 70 tahun. Dalam industri ini telah dibuktikan berulang kali. Jangan menantang prinsip ini, karena ini adalah hasil dari pengalaman banyak orang di masa lalu
yang telah membayar harga mahal. Prinsip yang ditemukan melalui penelitian. Kita bisa menghindari kesalahan orang lain. Pengalaman adalah guru terbaik. Namun lebih baik belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain menabrak dinding. Dia terluka parah. Kemudian kamu melihat dan belajar. Kamu harus memperhatikan dan bertanya. Kamu harus bertanya di mana-mana. Menanyakan metode yang benar. Di Riway, kamu bahkan tidak perlu bertanya. Karena jawabannya sangat banyak. Setiap 3 bulan kami mengadakan banyak pelatihan. Jika dihitung secara real, dalam setahun ada ratusan pelatihan seperti ini. Ini bertujuan agar kamu bisa menghindari jalan yang salah dan membantu kamu mencapai kesuksesan lebih cepat. Jika kamu mendengarkan, buka matamu dan lihat. Hanya dengan masuk ke dalam ruangan pelatihan hari ini, kamu bahkan tidak perlu mendengarkan masuk ke dalam ruangan ini. Sebenarnya sudah ada banyak sekali jawabannya. Buka matamu dan lihat. Pikirkan dan amati. Kamu akan mendapatkan banyak jawaban. Jangan mengatakan, dulu saya melakukan hal ini seperti itu. Saya juga melakukan hal yang sama di perusahaan itu. Datang ke sini dan kamu masih menggunakan cara yang sama. Kamu bisa mengambil banyak jalan yang salah. Jadi, apa tujuan dari prinsip ini? Untuk mencegah kamu mengambil jalan yang salah. Prinsip ketiga, jangan saling berinteraksi antara crossline. Dia bukan upline kamu, dia bukan downline kamu, dia adalah crossline kamu. Hari ini, setiap orang yang ada di sini, kamu lihat dia bukan upline kamu, dia bukan bagian dari kelompok upline kamu, dia juga bukan bagian dari downline kamu. Jadi dia adalah crossline kamu, antar crossline. Senyum, tertawa, ngobrol saja sudah cukup. Jangan berhubungan lebih lanjut setelahnya. Karena itu akan mempengaruhi banyak hal dalam organisasi. Budaya organisasi dalam pendidikan. Perbedaan gaya organisasi manusia memang seperti itu. Dia akan membandingkan. Dan ketika dia membandingkan, dia akan membandingkan dengan cara yang sangat tidak adil. Bagaimana tidak adil? Dia akan membandingkan apa yang tidak kamu miliki dengan apa yang dia miliki. Dia akan membandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang tidak kamu miliki. Kamu pasti kalah, kan? Benar kan? Dia membandingkan apa yang dimiliki organisasi ini dengan apa yang tidak dimiliki organisasi ini. Apa yang tidak dimiliki oleh organisasi itu pasti akan kalah. Kenapa kamu tidak membandingkan apa yang dimiliki organisasi ini dengan apa yang tidak dimiliki oleh organisasi dia? Lihat manusia. Ketika orang melihat, mereka biasanya perbandingan mereka akan sangat tidak adil. Namun, kebanyakan orang seperti ini. Jadi, ketika crossline mulai berinteraksi, dia akan membandingkan, oh, upline-mu lebih baik. Upline saya tidak begitu baik. Wow, upline-mu memberikan promosi. Upline-mu tidak memberi promosi. Ini akan menimbulkan konflik. Dia akan mulai konflik. Ini adalah hal yang tidak perlu terjadi. Jadi, antar crossline, cukup saling menyapa, ngobrol sedikit, saling memberi semangat sudah cukup. Tidak perlu bekerja sama di belakang. Tidak perlu berhubungan. Setiap orang bekerja sendiri dengan kelompok upline-nya masing-masing. Itu adalah situasi terbaik dan paling tenang. Di sini saya mungkin ingin menekankan lagi tentang prinsip. Itu adalah prinsip. Prinsip berarti sebisa mungkin jangan melanggar, sebisa mungkin. Namun jika dia melanggar, itu bukan berarti dia salah. Tidak ada yang benar atau salah. Kita bukan Tuhan, kita juga tidak bisa memutuskan benar atau salahnya orang lain. Beberapa orang perlu mengalami hal tersebut untuk belajar. Tujuan kita adalah agar orang belajar. Beberapa orang membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk belajar. Berikan mereka waktu 3-5 tahun untuk belajar. Membangun hubungan dengan baik. Dia tidak akan pergi begitu cepat. Berikan waktu untuk belajar, berikan waktu untuk berkembang. Jadi kita tidak perlu mengatakan, oh kamu melanggar prinsip organisasi. Langsung memotongmu. Ini adalah masalah pribadimu. Jika dia melanggar sesuatu, selama dia mau melakukan, sangat bagus. Dia memiliki caranya sendiri dan dia melakukannya. Kamu tidak bisa mempengaruhinya, sangat bagus. Cukup puji dia, biarkan dia mengalaminya sendiri. Setelah dia mengalaminya sendiri, ketika dia tahu kesalahannya, saat itulah kamu mulai berbicara. Kamu akan lebih mudah. Kamu juga akan menjaga hubungan ini. Menjaga hubungan ini dengan lebih baik. Kamu menyalahkan atau memarahi. Benar, berharap dia bisa mendengar bahwa kamu melakukannya untuk kebaikannya. Namun kenyataannya, dia mungkin tidak menyukaimu. Dia mungkin tidak menyukaimu. Itu akan lebih merugikan menurut saya. Jadi jangan bilang bahwa prinsip organisasi yang dikatakan oleh atasan prinsip organisasi harus diikuti. Dan kemudian membuat semua orang tidak senang. Itu akan sangat merugikan. Baiklah.
Dua terakhir. Satu adalah tidak ada perselisihan uang. Satu lagi adalah tidak ada perselisihan perasaan. Ini menyangkut perselisihan. Yang paling ditakuti dalam hubungan antar manusia adalah perselisihan. Dan perselisihan antara dua hal ini sangat besar. Karena kedua hal ini adalah hal-hal yang dianggap penting oleh manusia. Begitu membicarakan kepentingan. Jika ada perselisihan tentang kepentingan, organisasi akan mulai retak. Jadi kamu lihat, Riwai selalu biasanya tidak membicarakan kepentingan. Kami berbicara tentang biaya yang kami bayar. Kami tidak mengatakan bahwa kami harus membagi hasilnya. Kita harus bagi. Setiap orang sedikit, pemimpin. Membuat kalian semua sukses, bukan? Benar, kan? Setiap orang memberikan sedikit. Setiap orang memberikan sedikit. Tidak mungkin, perusahaan kita yang menanggungnya. Perusahaan kami juga tidak menghasilkan banyak uang. Baiklah, setiap orang bagi sedikit. Lihat, beberapa orang yang bersikap baik sangat mudah untuk bekerja sama. Dia memberi, sementara beberapa orang akan, kenapa kita? Orang saya tidak banyak hari ini. Kenapa saya harus memberi? Lihat, di sini ada beberapa ketidakseimbangan dalam uang. Ini adalah tantangan terbesar dalam organisasi. Ini adalah tantangan terbesar dalam organisasi. Banyak orang memiliki organisasi yang berkembang pesat. Seringkali karena apa? Hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sebisa mungkin hindari, utamakan organisasi. Karena organisasi adalah dasar dari segalanya. Dia telah menetapkan ini. Dia menginvestasikan semua uangnya kembali ke organisasi. Dia menginvestasikan semua uangnya kembali ke organisasi. Dari situ organisasi menjadi sangat baik dan harmonis. Organisasi berkembang lebih banyak, mendapatkan lebih banyak uang dari situ. Kemudian mengambil sebagian lagi dan menginvestasikannya kembali ke organisasi. Mengerti? Ya, dan bukan setiap hari terlibat dalam perhitungan yang remeh dengan orang lain, berhitung dengan sangat detail, menghitung ini dan itu. Uang yang kamu dapatkan, kamu mungkin akan kehilangan lebih banyak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan uang, dari yang sekecil meminjam uang, hingga kegiatan organisasi yang besar, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, ketika melibatkan kegiatan organisasi, ketika kita membuat keputusan untuk berkontribusi. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kamu ukur sendiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tentang prinsip tidak ada yang benar atau salah. Kamu harus mencobanya sendiri. Bagaimana kamu menerima uang kali ini? Apa reaksi yang kamu terima antara organisasi? Apakah ada masalah yang muncul? Apakah itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan? Atau ayo tenang sedikit, kita kontribusi, dapatkan kembali reputasi ini dan biarkan menjadi contoh yang baik. Apakah itu akan lebih baik? Ini harus diukur sendiri. Namun kalian bisa menjadikan Riwai sebagai contoh. Kalian bisa menjadikan Riwai sebagai panutan. Saya rasa contoh Riwai ini sangat baik. Setidaknya kami di pasar adalah yang satu-satunya contoh terbaik. Dan yang berikutnya adalah tidak ada perselisihan hubungan. Ini tentang hubungan, terutama hubungan pria dan wanita. Beberapa orang memiliki hubungan sesama jenis, hubungan sesama pria saya tidak tahu. Namun, sebagian besar adalah hubungan pria dan wanita. Ini adalah tidak ada yang benar atau salah, memang tidak ada yang benar atau salah, setidaknya dari sudut pandang orang itu tidak ada yang benar atau salah, tetapi ini adalah prinsip, bahkan di banyak perusahaan dan organisasi, ini adalah hal yang sangat dihindari. Jika kamu melanggar, banyak masalah akan datang, masalah akan muncul setelahnya. Saya telah mengalami ini banyak kali dalam organisasi. Upline saya dan downline saya semua mengalami hal ini. Saya sama sekali tidak melanggar prinsip ini dalam organisasi, tidak boleh menyentuhnya sama sekali, karena ini adalah tempat saya mendapatkan nafkah dan saya memiliki 100% fokus pada karier saya. Segala sesuatu yang saya miliki yang paling penting. Hal yang paling penting dalam hidup saya adalah karier saya. Bu Si Jiating, bukan keluarga, bukan kesehatan, bukan yang lainnya. Yang paling penting adalah karier saya. Yang paling penting adalah karier saya karena mereka mendukung karier saya. Saya adalah orang yang sangat fokus pada karier. Saya pasti tidak akan melanggar prinsip organisasi ini. Namun upline saya pernah melanggar, downline saya juga pernah melanggar, upline saya bahkan terus-menerus melanggar. Saya tidak masalah. Saya baik-baik saja. Karena pada akhirnya apa yang mereka bayar adalah harga yang mereka tanggung.
Jika saya menyalahkan mereka, hubungan kami akan buruk. Jika mereka tidak menyukai saya, itu lebih buruk. Saya rasa itu tidak sebanding dengan hasilnya. Kita tidak perlu mengatakan siapa yang benar atau salah. Jangan kita hanya melihat orang lain melakukannya. Oke, kita hindari dan jauhkan diri. Itu sudah cukup. Jangan memulai dari diri sendiri. Ini adalah yang paling penting. Jika kamu menyalahkan orang lain, kamu hampir sama saja. Kita hanya perlu tahu tentang ini. Bahkan jika hubungan dia baik dengan saya masih akan membantu dia. Saya akan tetap membantu dia. Paham? Namun diri sendiri, kamu tahu ada beberapa hal yang tidak boleh disentuh dalam tim. Kita tidak perlu menyentuhnya, terutama istri orang lain. Wah, itu akan menimbulkan banyak konflik. Atau saya mengganggu suami orang lain, konfliknya lebih besar dan menjijikkan. Terutama dalam industri penjualan langsung ini. Kamu akan dipuji, upline akan dipuji. Ketika upline dipuji, ketika pemimpin dipuji, mereka akan menjadi idola. Akan menjadi objek yang sangat dikagumi oleh orang lain, akan menjadi objek yang disukai orang lain. Kamu lebih tidak boleh memanfaatkan hal ini. Semakin kamu memanfaatkan hal ini, kamu akan jatuh semakin cepat. Kamu akan menyadari bahwa setiap langkahmu akan sangat sulit. Kamu akan merasa kesulitan untuk berkembang. Organisasi kamu sendiri akan memiliki banyak pembatas. Dan saya akan menekankan, lagi sekali, organisasi adalah dasar dari segalanya. Keberhasilanmu sepenuhnya dibangun di atas ini. Jangan mengganggu dasar ini. Benar, dan saya berharap semua yang ada di sini, keberhasilan adalah yang paling penting bagi kamu. Saya berharap seperti itu. Saya berharap kamu ingin sukses, dan hanya karena itu kamu akan membuat pengorbanan dan biaya seperti ini. Oke? Oke, ini adalah 5 prinsip utama. Tentu saja selain prinsip-prinsip ini adalah pribadi saya sendiri. Saya sendiri dalam menjalankan proses ini, saya selalu memegang prinsip ini, selalu berpegang pada prinsip ini. Saya berharap bisa berbagi hal ini dengan kalian hari ini. Prinsip apa? Yaitu menghormati downline. Mengagumi upline. Ini adalah prinsip yang selalu saya pegang dalam penjualan langsung. Prinsip yang tidak pernah berubah. Tidak akan berubah downline saya. Pandangan saya, mereka tidak berutang kepada saya. Banyak orang berpikir bahwa downline berutang kepada kamu. Ketika berbicara dengan mereka, seolah-olah meminta mereka untuk melakukan pekerjaan adalah hal yang seharusnya. Itu bukan sesuatu yang seharusnya. Kita harus menghormati orang, karena mereka adalah mitra yang bekerja sama. Denganmu, setiap orang adalah individu yang independen, setiap orang adalah pengusaha, setiap orang adalah bos. Kamu tidak memberikan 1 sen pun kepada mereka, kamu hanya memperkenalkan peluang kepada mereka. Begitulah. Dia bisa sukses atau tidak, dia harus berusaha, dia sendiri yang harus membayar harga tersebut. Jadi dia hanya mitra yang bekerja sama denganmu. Dia memberi kamu rasa hormat. Dia menganggap kamu sebagai pemimpin. Jika dia tidak memberi kamu rasa hormat, kamu hanya seorang manusia biasa. Jadi dalam hubungan antar manusia, terutama dengan downline, kamu harus menghormati mereka. Atau bisa dikatakan, saya sangat menghormati. Dia bisa melakukan sesuatu, saya sangat berterima kasih dan menghargainya. Saya bisa mempengaruhi dia, saya sangat berterima kasih kepercayaan dia kepada saya. Sedangkan upline, saya pasti mengagumi mereka. Karena dia adalah satu-satunya orang yang akan membantu saya. Kelompok upline saya adalah orang-orang yang pasti akan membantu saya. Karena mereka terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Benar kan? Jadi setiap orang dari mereka akan menjadi kekuatan. Saya tidak peduli siapa mereka. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Saya tidak peduli kesalahan apa yang mereka buat. Atau seperti apapun mereka. Saya pasti akan mengagumi mereka. Apakah saya akan menggunakan kekuatan mereka? Itu adalah hal yang terpisah. Apakah saya ingin mereka muncul dalam organisasi saya? Itu adalah hal lain. Namun saya akan terus mengagumi mereka. Karena mereka semua adalah kekuatan. Semakin banyak saya mengagumi mereka. Mereka sedang menjalani industri ini. Mereka sedang bekerja di perusahaan ini. Keberadaan mereka sudah menjadi kekuatan. Ini adalah prinsip saya. Dan saya menyadari bahwa dengan memegang prinsip ini, selama lebih dari 20 tahun, organisasi berjalan dengan lancar. Kekuatan yang saya peroleh juga semakin besar. Rasa hormat organisasi saya terhadap saya, dan kekaguman mereka terhadap saya semakin besar.
Saya mulai merasa bahwa sepertinya ini benar. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan kalian. Baiklah, bagaimana cara membangun organisasi? Apa yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama, prasyarat untuk organisasi. Kamu perlu memiliki kemampuan kepemimpinan. Kamu harus menjadi seorang pemimpin. Kamu perlu menjalin hubungan yang baik. Kemudian kamu tidak boleh melanggar beberapa prinsip organisasi. Baru kemudian kamu bisa mulai melakukan hal seperti ini. Lalu bagaimana cara memulai? Sangat sederhana. Ini ada pada poin ke-8 di NDO kami. Apa itu poin ke-8? Bagaimana caranya menjadi Pegasus dalam 2 tahun? Ini adalah poin ke-8 kami. Bagaimana cara menjadi Pegasus dalam 2 tahun? Dimulai dari diri kamu sendiri. Dalam tahun berikutnya, selama 1 tahun berikutnya, kamu terus-menerus merekomendasikan orang. Merekomendasikan sekitar 6 hingga 7 line yang aktif. Terus-menerus merekomendasikan orang. Sampai ada 6 hingga 7 line. Dalam waktu singkat, terus-menerus merekomendasikan orang. Merekomendasikan orang, merekomendasikan orang, merekomendasikan orang, sampai ada 6 hingga 7 line aktif yang akan bekerja sama denganmu, akan datang ke pertemuan, membawa mereka untuk ikut pertemuan, membawa mereka dan berkomunikasi dengan mereka, membuat mereka ingin melakukan rewind. Ada 6 hingga 7 orang yang ingin melakukan rewind. Baiklah, kemudian dalam 1 tahun ubah, mereka menjadi Diamond 2 Stars. Apakah itu oke? Artinya organisasi mereka. Kemampuan mereka dapat bertahan di Diamond 2 Stars. Apakah bisa dalam waktu 1 tahun? Kemudian kamu mengulanginya. Di tahun kedua, kamu mengulangi gerakan ini sekali lagi. Dalam 2 tahun, kamu bisa menjadi Pegasus yang sangat stabil. Rata-rata kinerja bulanan sekitar 1 hingga 2 juta. Dalam 3 bulan bisa menghasilkan sekitar 5 hingga 6 juta. Rata-rata setidaknya, apakah kinerja seperti ini oke? Oke, kinerja seperti ini telah dicapai oleh ribuan orang. Jadi itu adalah hal yang oke. Pendapatan sangat, kita bisa mengatakan sangat mengesankan. Rumahmu seharusnya tidak kecil, mobilmu pasti tidak hanya 1, bahkan beberapa. Jika kamu bisa melakukannya, apakah ini terlihat sederhana? Sederhana, sangat sederhana. Namun orang yang benar-benar dapat melaksanakannya tidak banyak. Jadi yang sulit adalah dalam pelaksanaannya. Apakah benar-benar dilaksanakan? Apakah kamu mengikuti rencana ini? Kuncinya adalah kamu harus terus merekomendasikan orang. Kemudian ada satu kunci. Kunci tersebut adalah 3 kalimat. Yaitu dalam line ini, kamu harus membawa line panas. Siapa yang paling cocok bekerja sama denganmu, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bekerja sama dengannya, kamu harus membawa line panas, bukan dia yang panas. Ya, biarkan dia melakukannya sendiri. Anggap itu sudah seharusnya. Kamu harus melihat bagian mana yang bisa kamu kontribusikan. Kamu bisa berkontribusi dalam organisasi ini. Peran seperti apa yang bisa kamu mainkan? Kamu mungkin memainkan peran B di luar up downline MU. Itu juga dapat memberi mereka kekuatan. Kamu mungkin berkontribusi dalam hal keuangan. Kamu bisa memberikan beberapa kontribusi. Kamu harus membawa line panas dan memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Bukan hanya karena dia line panas. Kamu harus mencari cara memberikan sesuatu di sana. Membawa garis panas. Mungkin seseorang akan memberitahuku, tidak, saya hanya memiliki 1 line panas seperti ini. Maka, kamu harus lebih banyak membimbing, karena itu akan menjadi line contoh kamu. Ketika kamu menjadi line contoh, membuka line berikutnya akan lebih mudah. Ketika kamu memiliki 1 line besar yang kita sebut line contoh, ketika kamu membuka line, setiap orang baru, yang kamu katakan, ayo, ini organisasi saya, ini adalah organisasi saya. Lihat, orang baru ini. Mereka akan memiliki banyak kepercayaan pada kamu. Banyak orang bilang, ketika dia mulai panas, dia akan melepaskannya. Hasilnya tidak besar. Tidak bisa memanfaatkan kekuatan. Jadi membawa line panas adalah hal yang sangat penting. Salah satu kunci. Kemudian kamu harus melepaskan line dingin. Jangan terus-menerus memegang orang itu. Terus berbicara dengannya tanpa henti. Dia tidak bergerak sama sekali. Kamu terus menghabiskan banyak waktu di line dingin ini. Kamu harus belajar untuk melepaskannya. Biarkan dulu, kamu harus terus melanjutkan. Yang ketiga, membuka line baru. Membuka line baru tidak hanya dapat memotivasi line dingin kamu, tetapi juga dapat secara bersamaan memotivasi line panas kamu. Membuka line baru sebenarnya dapat memotivasi banyak hal. Memotivasi downline kamu. Tidak hanya memotivasi downline kamu, tetapi juga dapat memotivasi crossline kamu. Bahkan dapat memotivasi upline kamu. Jadi dalam industri penjualan langsung ini, tidak peduli pada level manapun, membuka line baru dan harus dilakukan dengan jelas. Melakukan langkah besar, membuat upline dan crossline kamu, melihat hal ini oleh downline kamu, ini adalah kunci dalam penjualan langsung.
Kemudian tahun pertama adalah 6 hingga 7 line, tahun kedua adalah 6 hingga 7 line, mengubah mereka menjadi Diamond 2 Stars, mempertahankan Diamond 2 Stars, atau level yang lebih tinggi. Selamat, kamu sangat sukses di Raiway. Jadi, oke, kunci pentingnya datang. Ini adalah milik Riwai, bukan poin ke-9 dari NDO, yaitu bagaimana membuat kedalaman. Ini adalah kunci apakah organisasi bisa bertahan lama, apakah bisa berkembang, apakah kamu bisa melakukannya. Kunci terbesar agar bisa semakin mudah. Bagaimana membuat kedalaman ketika kamu membuka sekitar 6 hingga 7 line. Saya bilang 6 hingga 7 line, saya tidak mengatakan 6 hingga 7 orang hanya orang saja. Apa yang kamu inginkan bukan orang itu, apa yang kamu inginkan adalah line itu. Kamu harus ingat, apa yang kamu inginkan adalah line itu. Banyak orang yang merekomendasikan satu orang, setelah itu mereka terus memegang orang itu, berusaha mengubah orang tersebut. Kamu lihat orang tidak bisa diubah dengan mudah, dan kamu tidak akan pernah puas. Hari ini dia telah banyak berubah, kamu bahkan tidak akan menyadarinya, kamu akan selalu merasa dia kekurangan ini dan itu, seperti orang tua melihat anak mereka, kamu tidak akan pernah puas. Jadi bukan memegang orang itu, bukan kamu harus mencari dalam organisasi orang itu. Temukan orang yang tepat, orang yang mudah bekerja sama denganmu. Dengarkan baik-baik. Hingga hari ini, kadang-kadang seorang Pegasus 9 akan memberitahu saya, downline saya, bos, kamu bilang apa yang harus saya lakukan agar dia bisa melakukan beberapa hal. Saya tanya, kenapa kamu ingin dia melakukan beberapa hal? Kenapa? Kenapa kamu terus ingin mengubah dia? Mengapa kamu memaksakan permintaanmu padanya? Kamu harus mencari ke dalam kedalaman organisasinya. Bagaimana caranya mencari, misalnya ada A, ini adalah line A, kemudian A ini kamu turun untuk membantunya, dia akan muncul di dalam organisasi, pasti akan ada orang. Mungkin ada B yang datang. Setelah B muncul, kamu tidak perlu mengurus A lagi, kamu tahu. Ya, turun bekerja sama dengan B ini. Selama kamu bisa melakukannya, kamu tahu bagaimana melakukannya, kamu tahu tentang perusahaan, produk, dan sistem, kamu bisa berbicara tentang OPP, kamu bisa berbicara tentang NDO, turun dan bekerja sama dengan B ini, bantu dia berbicara, ketika jumlahnya cukup banyak, secara alami akan ada C2 akan muncul C1. Sangat sederhana, begitu ada orang baru, jangan bilang, orangmu muncul, kamu bawa dia. Kamu lakukan ini dan itu, kamu sendiri yang turun. Cari C1 atau kita bergabung bersama. Bicara dengan C1 bilang, itu kamu atur beberapa orang. Atau organisasi yang akan kamu bangun selanjutnya. Apa ada pertemuan atau apa? Saya akan bantu kamu lakukan. Harus cari C1. Terkadang kamu nggak bisa mempengaruhi mereka. Kadang kamu sendiri juga nggak bisa mempengaruhi mereka. Gimana dong? Biarkan saja, nggak usah. Biarkan dulu, paham nggak? Segera lepaskan, terus pindah ke C. Lihat siapa yang lebih aktif. Dia pindah ke C. Bantu dia bicarakan. Di dalam organisasi mulai kelihatan. Beberapa orang yang tepat muncul, D muncul. Wah, ini bagus. Wah, kemampuan lebih kuat. Saat itu fokusmu ada di D. Semua fokusmu ada di line ini, yaitu di D. Apa A, B, C, C. Kamu nggak perlu peduli mereka. Cukup jaga hubungan baik. Jangan terus-terusan minta mereka lakukan ini, minta mereka berubah, minta mereka bawa D. Nggak perlu. Lihat mereka, semua kekuatanmu, semua kontribusimu ada di orang yang mudah diajak kerjasama, di dalam kedalaman. Ketika kamu mulai dengan orang yang mudah diajak kerjasama, itulah yang disebut D. Ini orang mudah kerjasama di matamu. Itu yang disebut D. Maka dengan cepat E akan muncul. Dengan cepat F akan muncul. Di satu line ada 3. Ada 3 orang seperti ini yang bisa saling menyeimbangkan. Artinya di antara mereka mungkin masih ada persaingan. Masih ada sedikit perbandingan dalam performa.
Masing-masing bisa bawa tim mereka sendiri, bisa bicara tentang NDO dan bawa organisasi. Di dalam kedalaman satu line, garis ini kita sebut tidak terkalahkan. Satu garis bisa ada 3 orang. Kamu harus cari mereka. Bukan terus-terusan ngomongin A harus bagaimana, A harus bagaimana, A harus diubah dia, A butuh apa, B harus bagaimana. Cari ke bawah. Kamu tahu Riwai cuma punya 2 A saja, tahu nggak? Hari ini 2A, ini A, saya nggak pernah punya permintaan apapun kepada mereka. Apa yang mereka lakukan, saya bilang sangat baik. Hari ini semua yang hadir di sini, yang duduk di baris depan ini, semua adalah D, Y, E, dan F. Siapa yang saya rekomendasikan langsung ke sini? Apakah ada yang saya rekomendasikan langsung? Enggak ada. Kalian semua saya enggak punya permintaan apa-apa, apalagi A, betul kan? Sampai hari ini saya belum pernah menaruh permintaan pada kalian. Enggak ada. Kalian melakukan organisasi, kami lihat perusahaan akan turun dan cari kalian, ini yang disebut kedalaman, dan kalian harus belajar dari sini. Kalian harus bisa melakukannya dari sisi perusahaan di Riwai ini di seluruh dunia. Bisa dibandingkan, kita adalah yang paling hebat dalam membuat kedalaman. Sungguh. Dan cara terbaik untuk memotivasi orang, bukan dengan duduk terus-terusan, bicara terus-terusan, minta mereka berubah terus-terusan. Bukan itu cara terbaik untuk memotivasi adalah kamu turun. Bantu mereka buat organisasi besar. Apakah A akan merasa tertekan? Apakah dia akan tertekan? Wah, organisasi saya di bawah sudah sebesar ini. Wah, apakah mereka akan merasa bersemangat? Itulah motivasi terbesar. Apakah B akan merasa tertekan? Wah, tertekan, bahkan nggak bisa tidur malam. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Organisasi sudah terbentuk. Kamu harus ciptakan situasi seperti ini untuk mereka. Dan kita menyebutnya apa? Disebut kebakaran jenggot. Disebut kebakaran jenggot. Bakar mereka dengan cara seperti ini. Wah, mereka bergerak sangat cepat. Buat mereka bergerak dengan sangat cepat. Nggak perlu ngomong terus-terusan. Kita cari ke bawah. Saya mau organisasi ini bergerak. Saya amati organisasinya turun dan kerjasama dengan dia. Saya letakkan hadiah di bawah. Saya letakkan kekuatan di bawah. Begitu dia mulai bergerak. Wah, semuanya di atas mulai bergerak kan. Itulah yang disebut kebakaran jenggot. Memang kedengarannya agak kasar, namun itu adalah cara yang sangat efektif. Jadi kunci utamanya, saya harus menekankan sekali lagi. Prasyarat dari hal-hal ini adalah kamu harus melakukan ini, pernyataan ini. Harus melibatkan hotlines, melepaskan line dingin dan memasuki line baru. Tanpa henti, kamu harus sukses dalam industri ini. Tidak peduli di level mana kamu berada. Kamu harus terus-menerus mengulang kalimat ini. Tidak peduli level apa yang kamu capai. Saya tidak peduli sudah. Berapa tahun kamu melakukan ini, itu harus menjadi kebiasaan. Saya bisa dengan yakin memberitahumu, kamu tidak akan gagal di Riwai. Seringkali masalahnya adalah berhenti. Mereka tidak masuk ke line baru lagi. Mereka terus memegang line dingin. Mereka tidak membawa line panas. Barulah masalah muncul. Jika kamu melakukan 3 hal ini, kamu tidak punya kesempatan untuk gagal. Di sini. Terakhir, saya sekali lagi sangat berterima kasih. Terima kasih banyak kepada semua dukungan dari 9 sesi sebelumnya. Jadi saya, Lin Wenfeng, akan berbagi sampai di sini. Saya adalah Lin Wenfeng. Terima kasih banyak.